Oke, nih ada yang bagus juga nih dari Mona Moncici. Mona ini temen gue juga nih. Mona nanya, gimana caranya menangani keluarga atau temen yang terkena anxiety disorder ini? Nah, ini penting nih karena eh, dukungan atau support dari orang sekitar, lingkungan sekitar itu penting banget ya Rick ya gitu. Penting Jadi banget, makanya gue bikin si, komunitas. nah itu dia. Nah si Mona mungkin nanya gimana caranya nanganin keluarga atau teman yang terkena anxiety. Kalau dianya nggak terkena tapi keluarga atau teman yang terkena itu gimana cara nanganinnya nih? Nah, caranya sih kalau untuk sekarang kan kita udah ada Yayasan Anxiety Care Indonesia, udah ada komunitas. Kamu ada di mana? Kamu di Bandung, kamu di Jogja, tinggal ikutin aja, masuk aja ke komunitas Anxiety Care Bandung, Anxiety Care Jogja, bisa search di Instagram. Begitu Mm-mm. masuk, kamunya juga masuk. Kamu masuk aja situ Oke. juga. Biar kamu tahu perjuangan dia, biar kamu tahu apakah penyakit dia itu lebay atau emang bener-bener menakutkan gitu. Nanti kalau kamu di grup itu baca, kamu tahu kok kalau itu memang bener-bener horor Oke. gitu. Sama terakhir, kalau dia panik, lo jangan panik. Udah itu aja sih dari gua sih. Karena kalau lo Oke. panik, dia makin tambah panik, serius. Oke. Jangan di judge ya. Satu lagi mungkin ya, Iya. jangan di judge gitu. Jadi awal-awal suami gue tuh juga masih nggak tahu. Dia mikirnya gue cuma lebay aja Lebay. gitu. Gue drama aja Wah, gitu udah untung nggak gitu. berantem. Jadi wow berantem pastinya gitu. Oh, Karena berantem. gue modelnya yang kayak Lo males ngertiin gua, ngejelasin. gimana sih gitu. Iya gitu. Sedangkan Iya. dia cuma kayak apaan sih kamu gitu. Karena kan dia nggak Kok ngerasain. marah-marah mulu gitu, jadinya keterimanya di dia seperti Mm-mm. itu. Nah akhirnya dia itu baru dijelaskan sama temen gue lagi yang gue pernah cerita kalau itu yang mereka yang bilang kalau kayaknya lo ada anxiety nih. Nah itu dia baru dijelasin sama temen gue yang kebetulan istrinya kena Mm. anxiety dan mereka berdua akhirnya ngejelasin ke suami gue gitu, ngasih tahu kalau orang anxiety tuh kayak gini loh. Untungnya lo harus beruntung. Kenapa? Bini lo udah bisa mendiagnosis sendiri tanpa dia Iya, harus ke UGD dulu, harus ke iya IGD betul. dulu. Karena Bener, rata-rata banyak anak UGD tuh. orang-orang yang anxiety ini baru tahu mereka anxiety disorder ya, itu Setelah setelah 3 kali mereka UGD. terkapar di IGD gitu. 3 kali, Karena biasanya 3 mereka, 4 kali. iya, pokoknya setelah mereka udah sampai di IGD baru mereka tahu, dikasih tahu sama Mm. dokter kayaknya ini anxiety disorder gitu, udah psikosomatis gitu, seperti itu gitu. Jadi si laki gue dikasih tahu sama teman gue, udah lo beruntung alhamdulillah karena si Early ini uh, dia lumayan bisa mendiagnosis sendiri badannya dia Iya, gitu beruntung dengan banget hal-hal kayak laki lo. gini gitu. Jadi Beruntung banget laki lo. ya udah akhirnya si laki gue sekarang kalau misalnya ngomong sama gue udah nggak ada tuh yang kayak model informasi Gas, yang gas. Cepet. nakutin, Oh. informasi yang ngagetin gitu. Misalnya Heeh. kayak, tau nggak, sini kan gini-gini, tapi bikin gue cemas gitu ya, yang mengarah Iya, bisa bikin berpotensi iya. buat bikin gue cemas itu udah nggak ada gitu. Dia mulai filter Jadi berarti berita-berita dia filter. kadang-kadang nggak bisa kita sortir kayak grup WA, terus habis itu Heeh. kayak email-email yang masuk, yang Hmm. apa namanya spam-spam gitu kan kadang-kadang lo nggak bisa sortir kan. Jadi itu suka bikin juga jadi yang biarpun judulnya apa padahal beritanya tentang apa itu kan kadang-kadang suka bikin gue jadi aduh, kalau misalnya gue lagi Iya. nggak kondisinya tenang itu bisa jadi bumerang buat gue gitu. Iya. Kata-kata selamat tinggal aja di WhatsApp udah bikin orang kumat. Itu Serius gua. dia. Serius. Segitu doang udah bikin kumat. Aduh, oke. Yaudah Rick, berarti mungkin kalau kita rekap nih dari obrolan kita nih, kalau misalnya kamu ngerasa kamu punya anxiety, dicek dulu anxiety-nya Dicek apakah dulu. masih anxiety biasa aja. Karena Masih lebay anxiety itu atau apa lebay gitu, karena kan kadang-kadang kayak overthinking, terus jadi mm, apa namanya emang cemas, deg-degan dan segala macam, tapi masih dalam taraf yang belum ringan. menyakiti secara Jadi gini psikis deh. ya. Jadi Atau gini gimana nih, gimana? ada empat ya. Anxiety, lebay disorder, ini paling paling Oke. ringan ya. Ini cuman dia kecemasan karena otaknya mikir macam-macam, cuman di badan nggak ngerasa apa-apa nih. Dia cuma cemas Oke. aja udah.
ya. Terus yang kedua anxiety ringan, anxiety disorder ringan, maksudnya dia udah kena anxiety disorder, sudah ada psikosomatisnya, tapi ringan. Ini yang dia cuma ngerasa nggak ringan tuh, dia masih bisa kerja, masih bisa berkegiatan, cuman kayak feelingnya nggak enak, cuman bulu kuduk udah mulai berdiri, perut udah mulai mual, cuman masih bisa diajak kerja. Nah yang ketiga ini udah nggak bisa diajak kerja, udah nggak bisa kerja nih, kerja sehari masuk, besok nggak masuk. Pas dia kerja juga pun kumat, begitu kumat dia bingung, akhirnya kena dispepsia, kena lambungnya kena banyak gas lah. Nah yang keempat ini yang berat, mereka nggak bisa keluar rumah, udah nggak bisa keluar rumah, kayak gue dulu, udah nggak bisa keluar rumah, lambungnya juga parah, ya udah itu yang berat, itu levelnya. Nah seperti itu tuh teman-teman. Ini ada Gita, Regi juga bilang katanya, iya bener aku kayak gitu, kalau jamnya makan belum makan aku cemas, terus langsung pusing, keringat dingin, pernah mendadak lemes, astenia kalau kata dokter gastro, seperti itu. Mudah-mudahan sekarang udah nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman intinya you are not alone ya. Erik sekarang bisa begini dan dia udah, lo yakin lo udah sembuh ya Erik? Yakin gue udah sembuh. Kalau ngeliat lu sih gue enggak sih. Gue ngeliat lu gue masih. Jangan kayak blur-blur gitu. Enggak, itu sebenarnya minus lo aja yang nambah. Oh iya. Minus. Ganti kacamata nih gue nih. Makanya kacamatanya jangan yang 3 dimensi dong. Pokoknya jadi di sini kalau teman-teman ngerasa yang tadi udah dibilangin sama Erik, tenang aja, you are not alone. Kita punya komunitasnya dan kita yuk berangkat sama-sama. Kita maju sama-sama, kita yakinin diri kita lagi, kasih positive mind, kita survive together, kita heal bareng juga ya, kita heal together. Jadi jangan ngerasa sendirian karena ada kita punya kita punya satu sama lain. Pokoknya saling backup aja, kasih semangat terus, yang penting positif terus kondisinya. Tapi biarpun sekarang lo nggak ke psikiater kali? Gue alhamdulillah nggak nyampe psikiater. Gue nggak sampai psikiater, tapi gue cuma ke psikolog aja. Psikolog untuk mengkonfirmasi kondisi gue gitu. Kena anxiety atau enggak gitu. Jadi lebih sifatnya ke konfirmasi karena gue yang udah mendiagnosis sendiri gitu. Jadi si psikolognya cuma yang oh iya benar gitu. Ya, jadi gue kayak kalau lo pakai cara gue sih nggak masalah karena cara gue nggak pakai obat, terus emang itu sehat, dia gitu. Itu yang perlu. Boleh. Iya. Nanti pokoknya buat teman-teman yang abis ini lihat tayangan live kita kan aku sharing lagi di IGTV ya, hasil rekamannya. Itu nanti mungkin mau DM aku boleh, DM Erik juga boleh, atau mungkin langsung aja ke YouTube channelnya Erik, komunitas di situ juga boleh, karena banyak banget informasi-informasi yang sebenarnya mungkin masih pengen mereka tanyain ya. Kalau live kita kan cuma kedikitan sebentar, itu dia. Ya wes lah Rik, pokoknya kita saling memberikan support aja buat teman-teman yang udah gabung. Terima kasih udah ikutan nonton live kita. Nanti besok kita umumin ya siapa 2 orang yang beruntung bisa dapetin hadiah dari Vito Organik. Oke. Erik, terima kasih banyak. Buat teman-teman, terima kasih juga. Jangan lupa makan. Kalau misalnya yang belum makan, nanti kamu tiba-tiba kena panic attack lagi. Jangan nanti ya. Ya udah kalau gitu. Thank you banget ya Rik ya. Iya Li. Ya dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.